Sekiranya jam 9 malam, saya terbangun untuk pergi ke mandi. Lalu saya seperti sekilas ada orang berambut panjang. Namun saat saya lihat dengan benar lagi, orang berambut tidak ada. Saya sangat ketakutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Fandi di obrolan seram. Obrolan seram malam ini adalah seorang yang sedang berlibur ke rumah neneknya, dan di dalam rumah neneknya ada kejadian yang menyeramkan dan tidak bisa dilupakan. Gimana keseruan ceritanya? Mari kita simak ceritanya. Oh iya, sebelum dimulai videonya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar gua lebih semangat lagi bikin videonya. Nggak usah berlama lagi, berikut adalah ceritanya. Kejadian seram ini saya alami pada tahun 2019. Cerita ini terjadi pada malam hari sekitar jam 8 atau kalau nggak salah jam 9 malam. Ini bermula saya berlibur ke rumah nenek saya. Saat itu saya beserta keluarga untuk berlibur ke rumah nenek. Seperti biasa, saya persiapan barang yang ingin dibawa. Dan kami pergi sekitar jam 3 sore. Lalu saya berangkat ke rumah dan tiba di rumah nenek saya sekitar jam 7 malam. Dikarenakan saya terlalu capek, saya memutuskan untuk tidur lebih cepat. Sekiranya jam 9 malam, saya terbangun untuk pergi ke mandi. Lalu saya seperti sekilas ada orang berambut panjang. Namun saat saya lihat dengan benar lagi, orang berambut tidak ada. Saya sangat ketakutan dan saya berlari menemui ayah saya. Ayah saya sangat berani dan mengecek kamar mandi itu, namun tidak melihat apa-apa. Ya tentu saya tidak melihat apa saja, pasti hantu ini tidak menampakkan dirinya. Saya sangat ketakutan untuk pergi ke kamar mandi sendiri, jadi saya selalu pergi ke kamar mandi bersama adik saya. Hal ini terjadi ketika ibu saya ingin mengambil wudhu untuk sholat isya di malam hari. Sekitar jam 9 malam, ibu saya merasa ada yang aneh ketika berada di kamar mandi. Ibu saya juga mengatakan melihat orang berambut panjang, namun ibu saya tidak takut dan tetap melanjutkan mengambil wudhu. Beberapa hari kemudian, setelah kejadian itu, saya bersama saudara saya pergi ke minimarket pada malam hari, dan kami memasuki rumah melewati pintu belakang yang dimana langsung bertuju pada kamar dan dapur. Di suatu ketika kami sedang berkumpul di dapur dan memasak bersama, saya melihat lagi ada hantu berambut panjang. Namun saya memastikan diri untuk tidak takut dan berani karena saya sedang bersama saudara saya. Namun anehnya, hanya saya yang melihat hantu berambut panjang itu. Mengapa hanya saya yang melihat hantu berambut panjang itu ya? Saya kemudian bertanya-tanya kepada saudara saya, apakah mereka pernah melihat hantu berambut panjang di sekitar dapur dan kamar mandi. Namun mereka menjawab tidak pernah melihatnya dan tidak mengetahui jika ada hantu yang menampakkan diri di rumah nenek ini. Saya bertanya kepada nenek,
mengapa saya dan ibu saya merasakan hal yang sama, yaitu melihat hantu berambut panjang itu. Nenek pun tidak tahu jawaban karena nenek juga belum pernah melihat penampakan rambut panjang di rumahnya. Saya sangat penasaran dengan hal tersebut, mengapa hanya saya yang melihat dan mengapa hantu itu melakukan diri kepada saya. Nenek melihat saya sangat ketakutan ketika saya ingin pergi ke dapur ataupun ke kamar mandi. Jadi nenek setiap hari selalu berada di dekat saya untuk menemani saya kemanapun agar saya tidak merasakan takut. Terlebih saudara-saudara saya sudah pulang di tempatnya masing-masing dan tinggal keluarga saya yang masih di rumah nenek. Rumah nenek sangat sepi ketika saudara saya pulang. Saya selalu bersama nenek saya agar saya tidak merasa takut. Setelah itu keanehan, saya tidak pernah merasakan atau melihat hantu berambut panjang lagi. Nah, gimana obrolan seram malam ini? Seram atau gimana? Dan buat kalian yang punya pengalaman yang seram-seram, bisa kirim berupa tulisan atau suara ke Instagram atau WhatsApp di kolom deskripsi. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.